Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kami akan memberikan kisah yang penuh hikmah, yaitu kisah burung puyuh, pelanduk, dan seekor kucing. Semoga kita dapat mengambil hikmah untuk kehidupan ini. Sebelum kita mulai kisah hari ini, mari serap sisi positifnya bersama-sama. Mari fokus pada momen-momen menginspirasi yang akan membuat kita lebih baik. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara memberikan like, meninggalkan komen, dan tentu saja subscribe channel kami di YouTube agar kita bisa terus berbagi inspirasi bersama. Terima kasih banyak atas dukungan kalian. Dikisahkan pada sebuah hutan, hiduplah seekor burung puyuh yang membuat sarang di bawah sebatang pohon. Setelah selesai membangun sarang, puyuh pun pergi selama beberapa hari mencari persiapan makanan untuknya selama bertelur nanti. Saat kepergiannya itulah datang seekor pelanduk menempati sarang yang sudah dibangun oleh burung puyuh dengan susah payahnya. Tidak lama setelah itu, pulanglah burung puyuh ke sarangnya. Namun, alangkah terkejutnya ia ketika mendapati sarangnya telah dihuni oleh pelanduk. Maka terjadilah pertengkaran antara keduanya. Burung puyuh bersikeras mengatakan bahwa sarang itu adalah miliknya. Sementara pelanduk juga tidak mau mengalah dan tetap bersikukuh bahwa sarang itu adalah miliknya. Setelah lama bertengkar dan tidak ada satupun yang mau mengalah, akhirnya kedua makhluk itu sepakat mencari hakim untuk memutuskan perkara mereka. Mereka sepakat untuk membawa perkara tersebut kepada seekor kucing petapa yang ahli ibadah. Mereka yakin bahwa sang kucing dapat memutuskan perkara mereka dengan adil karena ia adalah seorang yang syalih. Menurut cerita yang mereka dapatkan, bahwa kucing itu adalah makhluk yang rajin berpuasa di siang hari dan beribadah setiap malamnya, serta tidak pernah menumpahkan darah. Mereka pun berangkat menemui kucing di tempat pertapaannya. Sang kucing melihat kedatangan kedua makhluk tersebut. Ia mulailah melaksanakan salat dengan khusyuknya. Melihat keadaan sang kucing, maka bertambah yakinlah mereka untuk menjadikannya hakim dan memutuskan perkara yang mereka hadapi. Setelah selesai salat, kucing mempersilahkan kedua tamunya masuk. Mereka pun masuk dan menyampaikan maksud kedatangan mereka. Burung puyuh berkata, "Kami berdua sedang dalam perkara, dan kami datang untuk meminta keadilan kepadamu. Oleh karena itu, sudilah kiranya engkau menjadi hakim atas perkara kami." Sang kucing berkata, "Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan kalian. Namun, sebelum saya mendengarkan duduk perkaranya, saya ingin menasehati kalian terlebih dahulu. Ketahuilah bahwa siapa yang berdiri di atas kebenaran, maka dialah yang memperoleh kemenangan, sekalipun dia kalah dalam perkara. Sebaliknya, siapa yang berdiri di atas kebatilan, dialah yang kalah, sekalipun dia menang dalam perkara. Sebab nanti di akhirat tidak akan ada satupun makhluk yang bisa menyembunyikan apa yang telah diperbuatnya, bahkan yang ada di dalam hatinya sekalipun. Takutlah kalian akan kematian, karena tidak akan ada yang bisa kalian bawa menuju akhirat selain amal yang syalih. Oleh karena itu, perlakukanlah orang lain sama seperti memperlakukan diri sendiri. Jika itu yang kalian lakukan, kebahagiaan dunia dan akhirat telah menunggu kalian." Mendengar ucapan dan nasihat kucing, bertambah mantaplah hati mereka untuk mengangkatnya sebagai hakim dan pemutus perkara mereka. Apapun yang akan diputuskannya, mereka akan menerimanya dengan senang hati. Maka mulailah burung puyuh menceritakan kronologis peristiwa dan letak perkaranya. Begitu juga dengan pelanduk menurut versi mereka masing-masing. Setelah beberapa lama mendengarkan uraian burung puyuh dan pelanduk, kucing pun berkata, "Sebelumnya saya mohon maaf kepada kalian. Bukankah kalian tahu bahwa saya telah tua dan pendengaran saya sudah tidak bagus lagi? Oleh karena itu,
Sudilah kalian mendekat ke telingku dan katakanlah apa persoalannya di dekat telingaku ini. Maka keduanya pun mendekat ke telinga sang kucing dan mengatakan perkaranya. Begitu mereka berada sangat dekat dengan sang kucing, maka dengan mudah sang kucing menangkap dan membunuh mereka berdua, dan berakhirlah mereka dengan menjadi santapan sang kucing. Dari kisah di atas dapat diambil pelajaran. Pertama, janganlah seseorang mengambil sesuatu yang bukan hak atau miliknya. Hal itu bukan saja merugikan orang lain, akan tetapi juga merugikan diri sendiri. Di dunia seseorang akan merugi karena akan dijauhi dan dibenci oleh orang lain, sementara di akhirat dia akan menerima siksa dan azab yang pedih dari Allah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa mengingatkan manusia dalam beberapa ayatnya, seperti surat Al-Baqarah ayat 148 yang artinya, dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan kamu membawa harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan dosa, padahal kamu mengetahui. Kedua, janganlah seorang atau sekelompok mukmin menyerahkan suatu urusan kepada orang yang jelas-jelas memusuhi dan tidak suka kepadanya, sekalipun mereka suka dan senang pada kenyataannya, namun pada hakikatnya dalam hati mereka tersimpan kebencian, yang suatu saat ketika kesempatan ada, mereka akan membinasakan kita. Begitulah permusuhan dan kebencian orang kafir terhadap orang beriman seperti yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 28, yang artinya, janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap dirinya, dan hanya kepada Allah kembali. Ketiga, janganlah terlalu percaya kepada seseorang hanya dengan melihat penampilan luarnya saja. Sebab betapa banyak orang yang mengagumkan penampilannya dan tutur bahasanya yang memukau pendengar, namun mereka adalah sejahat-jahat manusia dan di dalam hatinya tersimpan berbagai penyakit. Perumpamaan manusia seperti ini disebutkan Allah seperti dalam surat Al-Munafiqun ayat 4 yang artinya, dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata kamu mendengarkan perkataan mereka, mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya, maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan? Keempat, seperti pesan kucing kepada puyuh dan pelanduk, bahwa walaupun mereka bisa mengelabui manusia lain dan memenangkan perkara dengan jalan kebatilan, maka Allah adalah zat yang tidak akan bisa mereka bersembunyi darinya. Itulah yang ditegaskan Allah dalam surat An-Nisa ayat 108, yang artinya mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Padahal Allah beserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak meridhoi. Dan adalah Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Kelima, seperti pesan kucing kepada mereka berdua, hendaklah kamu memperlakukan orang lain sama seperti memperlakukan diri sendiri. Jika kita sakit dengan suatu perkataan atau perbuatan, maka janganlah kita mengatakan atau melakukan hal itu kepada orang lain. Sebab orang lain pun akan merasakan sakit seperti yang kita rasakan. Jika kita merasa senang dan gembira dengan suatu ucapan dan perbuatan, maka lakukanlah itu untuk orang lain, sebab orang lain pun akan merasakan senang dan gembira seperti yang kita rasakan.
Itulah yang disebut dengan sikap adil seperti yang dipesankan Allah dalam surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Demikian untuk kisah kali ini, teman-teman. Semoga ini dapat menginspirasi dan memberikan manfaat bagi semua yang mendengarkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.